Halo, perkenalkan saya Henry Saputra dari PT Hanlex. Saya mau memperkenalkan koil galvalum dan lainnya, ada koil galvanis, koil PPGL. Nah, kita lihat fungsi dan penggunaannya serta bisnis tentang koil galvalum, peralatannya dan mesin-mesinnya. Kita bisa lihat ke dalam. Ayo kita review sebentar mengenai bisnis galvalum. Nah, ini ada proses pengiriman dan pengangkutan koil. Ini kita punya hoist atau kren dengan kapasitasnya 5 ton. Kemudian kita ada forklift juga dengan kapasitas 5 ton. Kita lihat ke dalam. Nah, ini ada forklift. Forklift ini dengan kapasitas 5 ton untuk pengangkutan koil galvalum dan barang jadi bisa. Kemudian kita ada atap spandek, ada baja ringan, ada reng. Ayo kita lihat fungsi dari peralatan-peralatan itu tersendiri. Nah, kita untuk pengangkutan koil atau barang jadi seperti ini bisa dilihat. Itu ada tali webbing sling. Ada tali webbing sling itu untuk pengangkutan koil, bisa untuk barang jadi seperti atap galvalum ini juga bisa. Kita menggunakannya remote. Untuk ini kren atau hoist ini kita menggunakan remote. Hoist ini dengan kapasitas 5 ton. Nah, bisa lihat, jadi bisa lebih praktis. Untuk ngangkat-ngangkatnya kita lebih praktis dan bisa lebih cepat. Nah, biasanya tuh di bawah itu ada kayu. Kita sebutnya palet kayu biasanya. Supaya si koilnya atau barang jadinya tidak bergerak di jalan. Untuk safety-nya, untuk keamanannya. Nah, kurang lebih ini. Jadi alat-alat untuk koil galvalum itu memang mesti ada forklift. Kalau nggak ada forklift biasanya ada gawang. Bikin gawangan dari besi WF bisa. Kemudian juga ada kren atau hoist. Yang penting adalah kapasitasnya 5 ton. Karena koil galvalum itu mempunyai berat masing-masing kurang lebih range-nya 2 sampai 4 tonan. 2000 kilo atau 4000 kilo. Nah, ini juga kita punya lampunya supaya ada penerangan. Ada lampunya. Ada tali juga, webbing slingnya juga. Nah, dari sisi pengangkutan itu mesti safety, mesti diingat bahwa dalam perjalanan itu harus aman, tidak boleh bergerak, tidak boleh membahayakan. Koilnya bisa jatuh atau barang jadinya berupa atap atau spandeknya jatuh. Dan usahakan tidak melebihi kapasitas kendaraan. Kalau kapasitas kendaraan 8 ton ya diisilah 8 ton. Jangan melebihi, karena itu membahayakan. Ini beratnya itu 4-8 ton. Jadi manusia tidak bisa angkat, harus menggunakan alat. Sehingga di jalan itu sangat riskan kalau berbahaya atau jatuh, itu dihindari lah. Ayo kita lihat lagi dari penggunaan-penggunaan yang lainnya. Nah, ini juga termasuk alat. Ini biasanya buat ngangkut koil atau barang jadi juga bisa ini. Untuk koil biasanya kita fungsi penggunaannya masuk ke dalam lubangnya. Nah, saya mau menjelaskan beberapa hal tentang koil galvalum. Koil galvalum itu ada yang seperti ini. Ini dia lubangnya menghadap ke atas. Ada lagi yang seperti ini. Ini lubangnya menghadap ke depan dan ke belakang. Biasanya kalau yang seperti ini tuh koil-koil yang tebal-tebal, biasanya buat kanal C dan reng. Kalau yang ini biasanya untuk hollow galvalum. Karena dia tipis, tebalnya 0,2, range-nya sampai 0,25. Kemudian dia slitingnya 101. Nah, koil galvalum itu banyak ketebalan dan ukurannya, mulai dari 0,2 sampai dengan 1 mili. Kemudian sliting atau lebar koilnya juga mempunyai beberapa ukuran. Kemudian koil itu sendiri banyak sekali jenisnya. Ada dari koil galvalum,
ada coil PPGL, pre-painted galvalum, yang biasanya coil color atau coil warna. Ada warna merah, biru, merah juga ada merah marun, merah merapi, biru bromo, hijau, biasanya juga ada lagi coklat. Beberapa ada yang request tuh abu-abu, ada yang hitam. Nah, si coil ini juga banyak juga dari beberapa negara. Biasanya negara Cina, Vietnam, bahkan ada yang India. Tapi kebanyakan kita memakainya Cina, Vietnam, dan lokal, made in Indonesia. Made in Indonesia coil galvalum itu terdiri dari beberapa brand. Contohnya seperti Zinium, Sarana, Java, dan ada lagi Tata Logam juga produksi coil galvalum, tapi saya belum tahu di pasaran seperti apa. Yang sekarang ada biasanya Sarana, Zinium, kemudian ada Java, ada Blue Scoop. Nah, kemudian ada lagi kita import dari negara Cina. Import dari negara Cina biasanya dipakai untuk holo galvalum, kemudian ada lagi atap spandek, dan kemudian ada bondek. Kalau dari Vietnam dan lokal biasanya ada baja ringan, kanal sereng, kemudian ada juga untuk atapnya ada lokal. Lokal tuh kualitasnya juga bagus, nggak kalah bagusnya sama import dari Cina atau Vietnam, kita nggak kalah bagusnya. Sekilas tentang coil adalah seperti itu. Bisnis ini cukup menarik. Bisnis ini juga bisa dibilang kompetitif. Pemakaiannya banyak untuk di bahan bangunan, mulai dari atap, rangka atap baja ringan, holo galvalum, bondek atau floor deck untuk cor lantai. Ada lagi genteng metal. Nah, kalau genteng metal nanti bisa lihat di sebelah sana. Ada contoh-contoh genteng metal, ada nok, ada talang, gulung talang, kemudian ada beberapa part aksesoris yang menggunakan materialnya galvalum. Nanti kita bahas lagi mengenai produksi. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kontak ke kami, PT Hanlek Asia Semesta. Saya dengan Henry Saputra. Nanti bisa kita cantumkan nomor teleponnya juga ada di bawah. Nanti kita bahas lagi untuk produksi mesinnya dan hasil produksinya. Ayo kita lihat lagi.